kembali lagi di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I, pakai Y. Video kali ini masih membahas tentang kontrasepsi, lanjutan dari video sebelumnya. Nah, membahas tentang KB alami. Kesempatan kali ini aku mau bahas tentang KB sistem kalender. Nah, yang sebelumnya itu membahas tentang amenorrhea laktasi. Yang belum nonton bisa lihat di sini. Oke, buat teman-teman yang masih bingung mau pilih kontrasepsi apa, kemudian ada juga yang takut efek samping dari ber-KB, disimak videonya sampai habis ya. Nah, kita kenalan dulu sama KB sistem kalender. Jadi, KB sistem kalender adalah KB alami yang tidak memiliki efek samping yang mengandalkan pencatatan siklus haid atau menstruasi untuk mengetahui masa subur atau ovulasi, yaitu pelepasan sel telur. Tentunya dibutuhkan ketekunan dalam mencatat siklus haid atau menstruasi dan hanya bisa diterapkan oleh perempuan yang memiliki siklus haid teratur, yaitu 26-32 hari sebagai waktu ideal. Jadi untuk perempuan yang memiliki siklus haid tidak teratur atau tidak tepat waktu, disarankan untuk tidak menggunakan KB sistem kalender ini karena kurang efektif ya. Terus kalau misalnya siklus menstruasinya teratur, bisa dong pakai KB sistem kalender, bisa banget. Tapi sebelum ke cara penggunaan KB kalender, ada baiknya kita mengenali apa yang terjadi dalam tubuh saat menstruasi. Oke, menstruasi adalah siklus hormonal bulanan yang dilalui oleh tubuh setiap bulannya untuk mempersiapkan kehamilan. Siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya gitu. Fase menstruasi sendiri terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu praovulasi infertilitas. Hal ini merupakan dihitung dari hari pertama infertilitas atau hari pertama siklus haid bulanan. Fase yang kedua yaitu fase ovulasi atau masa subur. Nah, dilansir dari Halo Sehat, ovulasi sendiri itu 5 hari sebelum ovulasi, kemudian selama ovulasi, dan 12 hingga 24 jam setelah ovulasi gitu. Fase yang ketiga yaitu fase infertilitas pasca ovulasi. Jadi kondisi di mana tubuh dalam keadaan tidak subur beberapa hari hingga fase menstruasi berikutnya. Lalu apa sih pentingnya mengetahui masa subur? Nah, buat pasangan yang sedang program hamil, disarankan melakukan hubungan suami istri di masa-masa ovulasi, di masa-masa subur gitu. Nanti ada cara ngitungnya. Dan untuk yang ber-KB atau memberi jarak kehamilan, itu disarankan untuk tidak melakukan hubungan suami istri di saat masa subur gitu. Nah, untuk efektivitasnya itu 1 dari 9 di antara 100 ibu beresiko akan hamil 1 tahun pertama gitu. Jadi efektivitas itu termasuk rendah ya, dan disarankan untuk dikombinasikan dengan kontrasepsi sistem atau metode lain. Lalu untuk menggunakan atau menerapkan KB kalender ini harus dilakukan dengan benar. Untuk melakukannya dengan benar, simak dan catat cara berikut ini ya. Yang pertama, dicatat HPHT atau hari pertama halangan terakhir teman-teman untuk mengetahui siklus haid teman-teman selama 6-12 bulan terakhir. Yang kedua, setelah mengetahui atau mencatat siklus haid 6-12 bulan terakhir, catat jarak antara HPHT tiap bulannya. Yang ketiga, setelah mengetahui jarak antar bulannya, pilih jarak yang paling pendek dikurangi dengan 18 hari. Yang keempat, pilih jarak yang paling panjang dikurang dengan 11 hari. Contohnya sebagai berikut. Nah, ini dia contohnya pencatatan 6 bulan terakhir. Yang pertama, Nyonya A halangan pada tanggal 8 Agustus tahun 2010. Kemudian yang kedua, Nyonya A halangan pada tanggal 5 September 2010. Yang ketiga, halangan pada tanggal 8 Oktober 2010. Yang keempat, tanggal 7 November 2010. Yang kelima, tanggal
6 Desember tahun 2010. Dan yang keenam yaitu 7 Januari tahun 2011. Nah, setelah dicatat 6 bulan sampai 12 bulan terakhir, kita catat jaraknya. 1 ke 2, 30 hari. Kemudian bulan 9 ke bulan 10, jaraknya 30 hari. Jarak dari siklus bulan 10 ke bulan 11, 31 hari. Nah, jarak dari bulan 11 ke bulan 12, 29 hari. Jarak dari 12 ke bulan Januari itu 32 hari. Nah, diketahui jarak terpendeknya yaitu 29 hari dan jarak terpanjangnya yaitu 32 hari. Setelah kita tahu jarak antar bulannya, kemudian kita pilih jarak terpendek untuk mengetahui hari pertama persangkaan masa subur. Oke, jarak terpendeknya yaitu 29 hari. Kita kurang 18 ya tadi. Hasilnya adalah 11. Kemudian untuk hari terakhir, ini pertama, dan untuk hari terakhir persangkaan masa subur yaitu jarak terpanjang ya tadi 32 dikurang 11, hasilnya adalah 21. Jadi Nyonya A harus abstinen atau tidak melakukan berhubungan seksual pada hari ke-11 sampai hari ke-21 dari siklus menstruasinya. Atau Nyonya A itu terakhir menstruasi kan 7 Januari, artinya masa subur Nyonya A pada tanggal 18 sampai 28 Januari 2011. Gimana? Udah pada bisa belum? Semoga paham ya. Nah, setiap metode atau sistem kontrasepsi itu sistem KB itu memiliki kelebihan dan kekurangan. KB kalender atau pantang berkala ini memiliki keunggulan diantaranya sederhana, tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan tempat atau fasilitas kesehatan karena bisa kita lakukan sendiri di rumah, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya, mengurangi resiko yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi. Sedangkan kekurangannya diantara lain dalam menerapkannya dibutuhkan kerjasama antara pasangan suami istri, disiplin karena kan berkaitan dengan masa subur ya. Jika sudah diketahui masa suburnya itu dari hari keberapa sampai keberapa, dilarang untuk melakukan hubungan suami istri. Kebalikannya jika program hamil ya, kebanyakan tuh malas mencatat. Nah, di KB kalender ini harus mengamati mencatat siklus haid bulanan kita teman-teman 6 sampai 12 bulan terakhir gitu. Kemudian untuk teman-teman yang haid atau siklus menstruasinya tidak teratur tidak bisa menggunakan KB sistem kalender ini. Efektivitasnya kita ketahui tadi rendah sehingga lebih baik dikombinasikan dengan kontrasepsi lain. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel aku, kemudian nyalakan bel notifikasinya agar teman-teman update video terbaru dari aku. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa di share agar nggak cuma teman-teman yang tahu info dari video ini. Silahkan berkomentar dengan bijak. Sampai jumpa di videoku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.